Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Semua siswa MA Al Munawwarah khususnya kelas 3, kami sangat terpaksa membuat video ini karena keadaan yang sangat memprihatinkan demi berlangsungnya pembelajaran dan materi tauhid yakni kitab Husnul Hamidiyah. Kami membuatkan video untuk kalian untuk lebih memudahkan di dalam mencermati keterangan dan memahami penjelasan-penjelasan kami di dalam kitab, di dalam materi yang kalian pelajari. Namun sebelum kami akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan, saya sangat menghimbau dan sangat kami anjurkan untuk semua siswa kelas 3, tolong tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip karena takut terjadi salah paham. Karena kebanyakan orang, terutamanya di dalam bidang ilmu tauhid, orang kebanyakan itu sensitif sehingga menimbulkan salah paham dan mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ditonton sampai habis, jangan di skip. Pada pertemuan kemarin, mohon dicermati ya, mohon dicermati penjelasan kami, difaham, didengarkan dengan baik-baik. Pada minggu kemarin kami menjelaskan bahwa fasal yang ke-6 adalah menjelaskan sesuatu yang jaiz di dalam hak Allah dan menjelaskan masalah-masalah yang diperdebatkan atau yang menjadi kontradiksi yang ditentang oleh ahlul bid'ah. Yang mana sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala di sini sudah dijelaskan sebenarnya kemarin bahwa yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli jaiz aw tarkuhu. Jadi sesuatu yang jaiz dalam hak Allah, melakukan sesuatu yang jaiz atau meninggalkannya, mahmakanal jaiz aziman daqiqus sun'ah fallahu ta'ala qadirun ala sun'ihi. Jadi sesulit apapun penciptaannya, serumit apapun penciptaannya, Allah tetap kuasa, Allah maha kuasa di dalam menciptakan atau mewujudkan sesuatu itu. Tidak ada yang sulit terhadap Allah bila Allah itu menghendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesuai dengan firman Allah di dalam Nas-Syariat Asy-Syarif bahwa Allah itu adalah adzat yang maha kuasa terhadap sesuatu. Dan di sini yang pertama bahwa termasuk sesuatu yang jaiz, dan ini sebenarnya sudah kami jelaskan pada pertemuan kemarin meski lewat dunia maya. Sesuatu yang jaiz dalam hak Allah adalah menciptakan khalaqul khair was syarri, menciptakan sesuatu yang baik atau menciptakan yang jelek, menciptakan kejelekan, menciptakan kebaikan. Ini adalah perkara yang jaiz bagi Allah. Beda dan ditentang oleh ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh menciptakan keburukan, tapi Allah itu harus menciptakan kebaikan. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah menciptakan keburukan itu bukan merupakan suatu celah bagi Allah, bukan merupakan suatu kejelekan bagi Allah. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Kita sebagai makhluk ikhtiar, kita bisa berpikir, kita bisa memilih mana yang terbaik, mana yang tidak. Yang terbaik pastinya itu yang diperintah oleh Allah, dan yang jelek pastinya itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, termasuk sesuatu yang jaiz, wa minal jaizi alaihi taala ayyaf ala ghairus sholih wa ghairul aslah fi haqqi ibadihi. Termasuk sesuatu yang jaiz bagi Allah adalah melakukan, tidak wajib bagi Allah melakukan yang tidak baik atau yang lebih tidak baik terhadap hamba-hambanya. Allah melakukan yang baik, Allah melakukan yang terbaik, Allah melakukan yang tidak baik, Allah melakukan yang lebih tidak baik. Itu tidak wajib bagi Allah, itu jaiz bagi Allah. Karena hal tersebut termasuk jaiz bagi Allah adalah membuat tidak baik dan lebih tidak baik terhadap hambanya. Tidak wajib baginya untuk berbuat yang demikian itu.
Tapi ini juga ditentang oleh ahlul bid'ah khilafan li ba'dil mubtadi'ati li'annahu law wajaba alaihi ta'ala fi'lus sholih wal aslah li ibadihi lama khalaqal kafir al fakir al mu'adzab fid dunya bil faqri wa fil akhirati bil adzabil alim. Ditentang oleh ahlul bid'ah karena seandainya Allah itu wajib melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih dan lebih baik terhadap hamba-hambanya, lama khalaqal kafir al-fakir al-mu'adzab. Niscaya Allah tidak akan menciptakan orang kafir yang miskin, yang fakir, al-mu'adzab fid dunia, yang disiksa di dunia dengan kefakirannya. Wa fil akhirati bil azabi, dan juga disiksa di akhirat dengan siksaan karena kekafirannya. Seandainya itu wajib, seandainya wajib Allah menciptakan yang baik dan yang terbaik, niscaya Allah tidak akan menciptakan orang fakir yang kafir, tidak menciptakan orang kafir fakir yang mana disiksa di dunia dengan kefakirannya, di akhirat juga masih disiksa dengan kekafirannya. Na'udzubillah. Li'annal aslahu adamu khalqihi, karena seandainya itu Allah wajib menciptakan yang baik atau yang terbaik, maka apabila seseorang itu ditakdirkan terlahir ke dunia harus lahir dengan baik, Allah harus berbuat baik terhadap orang itu, tapi dia mempunyai janji orang tersebut itu akan beragama kafir misalkan, dia akan terlahir dalam kekufuran, dalam kekafiran, dengan siksaan baik fid dunia atau fil akhirah, maka sebaiknya Allah menurut ahli mubtadi'ah, sebaiknya orang itu jangan diciptakan. Itu yang ditentang oleh ahlul bid'ah. Tapi tidak menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi sesuatu yang jais, Allah tidak harus berbuat yang baik, yang terbaik, yang tidak baik, yang tidak lebih baik. Semuanya itu sesuai dengan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, ahli mubtadi'ah, ahli bid'ah yang tidak setuju bahwa Allah itu harus melakukan yang baik, yang terbaik, apabila Allah mau menciptakan orang kafir, sebaiknya orang kafir itu ditiadakan, tidak diciptakan. Lama khalaqo, kenapa? Sebaiknya orang kafir tersebut jangan diciptakan, biar Allah itu masih pada kategori Allah menciptakan yang terbaik. Wa in khalaqa fal aslah lahu sogiron aw salabu akluhu qabla buluwi sini taklif. Jadi apabila Allah memang masih mau menciptakan, bukan masih, kalau memang orang tersebut memang ditakdirkan oleh Allah untuk terlahir ke dunia dalam keadaan kafir, maka untuk Allah itu tetap pada kategori Allah supaya melakukan yang terbaik terhadap hambanya, sebaiknya orang tersebut akalnya dirubah saja menjadi gila. Atau setelah dia lahir, sebaiknya biar Allah melakukan yang terbaik, sebaiknya dia dicabut saja nyawanya, biar dia tidak terlahir ke dunia dan mati dalam keadaan bayi. Ini menurut ahlul bid'ah, itu adalah pekerjaan Allah yang baik dan terbaik terhadap hamba-hambanya. Tapi tidak sedemikian. Allah mau mengerjakan yang baik, Allah mau mengerjakan yang tidak baik, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu ta'ala khalaqa dzalikal kafir wa lam yaf'al al-aslaf yaki. Fa dhahirun annahu ta'ala la yajibu alaihi fi'lus sholih. Jadi sudah jelas di sini dari uraian yang kami jelaskan, tidak wajib bagi Allah fi'lus sholih, melakukan sesuatu yang baik, wal aslah, dan sesuatu yang lebih baik li abadihi, terhadap hamba-hambanya. Bal huwal fa'il al-mukhtar. Akan tetapi dialah Allah lah al-fa'il, yang maha mengerjakan, al-mukhtar, yang maha berkehendak, memilih, alladzi yaf'alu ma yasa', mengerjakan sesuatu yang ia kehendaki, wa yuhkamu bima yurid, dan menghukumi dengan sesuatu yang juga dikehendakinya. Itu yang kedua.
Perkara jais yang ketiga, wa minal jaizi fi haqqi ta'ala aqlan, termasuk sesuatu yang jais dalam hak Allah Ta'ala secara akal, ayyu'adzibal muti. Allah menyiksa terhadap orang yang taat, orang yang tunduk terhadap Allah kok masih disiksa padahal dia sudah tunduk. Kenapa kok bisa disiksa? Itu adalah perkara jais bagi Allah. Wa yun'imul 'asi wa la yubbihu dzalika minhu. Orang taat, orang yang tunduk disiksa oleh Allah, sedangkan orang yang maksiat diberi kenikmatan oleh Allah. Ini bukanlah sesuatu yang muhal bagi Allah. Jadi terkadang amal kita tanpa dirasa, jangan sampai kita ujub membanggakan amal kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita mendapat ampunan Allah, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa saja orang tunduk dan taat tetap disiksa oleh Allah. Ya kalau seperti itu, saya nggak mau taat saja. Jangan sampai seperti itu. Mungkin saja kalau aku nanti termasuk orang yang durhaka, siapa tahu Allah mengampuni dosa saya, bisa masuk surga. Jangan seperti itu. Di sini masih ada kelanjutannya. Jadi intinya, yang ketiga, termasuk sesuatu yang jais bagi Allah, tidak muhal bagi Allah, atau jais, wenang bagi Allah, menyiksa orang yang tunduk dan memberi kenikmatan terhadap orang yang bermaksiat. Seperti ceritanya dulu ada pelacur ya, ada pelacur dengan sebab dia memberikan minum air terhadap anjing yang kehausan, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pada awalnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dia mendapat ampunan Allah, padahal dia durhaka, dia selalu membuat murka Allah, tapi diampuni sewaktu meninggalnya. Ada yang beribadah bertahun-tahun, siapa? Iblis ibadahnya sungguh luar biasa, bertahun-tahun, tapi dia karena kesombongannya lah, pada akhirnya iblis dan bala tentaranya ini akan disiksa bersama orang-orang musyrik, bersama orang-orang yang tidak mendapat maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk sesuatu yang jais adalah Allah jais menyiksa orang yang tunduk dan memberi kenikmatan terhadap orang yang maksiat. Li'annahu malikun mutlakun fa'ilmun mukhtarun, karena Allah lah yang menguasai, yang maha mengerjakan, yang maha berkehendak. Wa li'annahu in atsabana bi fadlihi wa in adzabana fa bi adlihi, karena kalau Allah itu memberi pahala terhadap kita, itu karena fadl Allah. Kalau Allah menyiksa, maka itu karena keadilannya. Kalau menyiksa itu karena sudah keadilan Allah. Kalau kita diberi pahala, itu karena fadlnya Allah. Jadi sudah jelas di sini. Wala ta'siru li ta'at fi wujubit tawat. Jadi taat, tunduk terhadap Allah, tunduk, taat itu tidak mewajibkan, tidak berpengaruh untuk mendapatkan thawab, pahala. Jadi jangan mentang-mentang kita tunduk, kita mendapat pahala. Jangan seperti itu. Jangan meremehkan sesuatu dosa. Kenapa? Jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, dan jangan pernah meremehkan pahala yang kecil. Maksudnya bagaimana? Jadi kita sama-sama tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tunduk ataupun maksiat kita, tunduk kita terhadap Allah, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Allah. Allah tetap jais menyiksa orang yang tunduk, dan Allah tetap jais memberi kenikmatan terhadap orang-orang yang bermaksiat. Cuma secara kaprahnya, lakin lamma warada fi nususis syariah al-Muhammadiyah wa'adahu subhanahu wa ta'ala lil muti' bit thawab. Tapi janji Allah, tapi secara kaprahnya, dan ini sudah merupakan janji Allah, dan biasanya orang yang taatlah yang diberi pahala oleh Allah. Orang-orang muti, orang-orang yang tunduk,
yang mendapatkan pahala. Wa wa'iduhu lil asi, dan ancaman Allah adalah terhadap orang-orang yang maksiat secara kaprahnya. Seperti itu. Artinya nak nikah sakune caca madura malah lebih ceplesan kalakuan toat otabe kalakuan maksiat nikah sobung pangarona ka Gusti Allah. Tapi belina ka abek tibi. Tapi Allah neka tak muhal dek ka Gusti Allah. Nyiksa orang si tunduk otabe beri kenikmatan dek ka orang si maksiat neka tak muhal dek ka Gusti Allah. Tapi sak biasaanna mana bi orang si toat nikah lah saya beri kenceran. Orang si toat nikah lah biasana si masuk surga. Ben biasana orang si masuk neraka nikah engki orang si maksiat ke Allah. Secara biasa cek saking anu kenika saibu macam setong. Jadi dari bitongan saibu orang si atau ada ka Gusti Allah seeseksa aneka hanya setong dari si saibu. Sak biasaan apa? Sak biasaan orang mun pun ala taat nek bi kenjaran mun Gusti Allah. Mun pun orang ala maksiat kini kasih bi siksaan mun Gusti Allah. Karena Allah neka la yukhliful mi'ad, Allah tidak membedai, Allah tidak menyalahi terhadap janjinya. Wala wa'intihi, tidak membedai terhadap ancamannya. Li'annahu la takhalafa dzalika lazimul kidbah, karena seandainya Allah itu membedai terhadap janjinya, maka Allah termasuk kidib, maka Allah neka dikategorikan lecek. Dan Allah muhal, wal khalfu fi khabari ta'ala wa dzalika muhalun. Allah di dalam khobarnya itu tidak akan mungkin terjadi pendustaan, semuanya benar. Tuh yang ketiga. Terus untuk selanjutnya, termasuk dari sesuatu yang jaiz bagi Allah secara akal ayang durobil absori li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yasihu ayyura. Jadi termasuk sesuatu yang jaiz bagi Allah, kelak kita akan melihat Allah. Kelak hamba-hamba Allah yang mukmin yang dikehendaki oleh Allah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu mawjudin yasihu ayyura, karena setiap sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Fahuwa subhanahu yasihu ayyura, sedangkan Allah Ta'ala sah untuk dilihat. Lakin lam taqa ru'yatu ta'ala fid dunya li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi semasa di dunia tidak bisa melihat Allah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para nabi-nabi yang lain yang melihat Allah, yang berhadapan langsung dengan Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'yatu subhanahu fil akhirah lil mu'min wajibatun syar'an bil ittifaqi ahli sunnah wal jamaah ahli nususil Quran wal ahadits asy-syarifah wal ijma' as-sahabah 'alaiha. Jadi kalau orang-orang mukmin melihat Allah wajib hukumnya. Orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah melihat Allah wajib secara syara, dan itu sudah merupakan konsensus ulama, ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan nas Al-Quran, hadis, ijma' sahabat dan lainnya. Lakin ru'yatu ta'ala bila kaifin wala bin hisorin, tetapi melihat Allah itu tanpa arah dan tanpa cara. Bagaimana maksudnya? Kita orang-orang mukmin, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak dikehendaki oleh Allah untuk berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, Rabbul Jalal, Adat Sang Maha Pencipta, Adat yang Maha Agung. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah dan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena itu merupakan nikmat yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Jadi di dalam masalah melihat Allah itu tanpa cara dan tanpa arah. Seperti caranya hawadis min nahwil muqabalah lirra'i wal jihad wat takhir. Li'anna ru'yah quwwatun idrakiyatun. Kenapa orang mukmin itu akan bisa melihat Allah? Karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya tersebut diberi kekuatan untuk melihatnya, diberi kelebihan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melihat Allah. La yustaratu fiha aqlan muqabalatul mar'i wala kaunu fi jihatin wa haizin, tanpa jihad, tanpa arah, wala ghairi dzalika. Jadi melihat Allah itu tanpa arah, tanpa cara. Pokoknya buang di logika kita, buang di akal kita. Dek remah ya cara ngabas Allah, dek remah ya arana, dek emah ya. Nah, kata-kata dek emah itu buang. Semuanya itu tidaklah muhal bagi Allah.
Kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk melihat Allah, maka kita insya Allah niscaya akan juga dapat melihat Allah, dan itu merupakan kenikmatan terbesar. Tinggal terakhir, termasuk sesuatu yang jaiz bagi Allah adalah mengutus irsalur rasul alaihi wassalatu wassalam, mengutus utusan lil khalqi. Jadi termasuk sesuatu yang jaiz bagi Allah, Allah mengutus utusan terhadap makhluk. Falaisa irsaluhum wajiban, tapi Allah mengutus rasul itu tidaklah wajib bagi Allah, tapi jaiz. Wala mustahilan, dan juga tidak muhal bagi Allah mengutus utusan. Bal latafa minhu ta'ala wa ihsanun wa rahmatun bimahdil fadli. Jadi Allah mengutus utusan terhadap makhluk karena itu merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah, fadl Allah yang murni, karena kasihan terhadap makhluk-makhluk ini sehingga diutuslah para utusan. Lama fi irsalihim minal hukmi wal masalih allati tahussu tuhso allazi tuhso. Jadi diutusnya utusan kepada makhluk itu bisa menghukumi, beraturnya hukum-hukum syariat, wal masoleh, kemaslahatan-kemaslahatan, allati lam tuhso, yang mana kemanfaatan utusan diutus kepada makhluk itu tidak dapat dihitung, kemanfaatannya sangat banyak sekali di sini. Jadi diutusnya utusan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk itu semata-mata di dalam sebab pengutusan tersebut mengandung beberapa hikmah dan kebaikan yang tidak dapat terhitung. Sebagian dari hikmah itu sangat banyak sekali. Dan ini mungkin akan menjadi tugas kalian. Apa hikmah-hikmah saja diutusnya utusan? Apa saja hikmahnya? Mungkin pelajaran sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Tapi jangan lupa sebelum kami tutup, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke akun media sosial lainnya, supaya kita sama-sama menebar kemanfaatan terhadap orang lain. Dan apabila dari kalian ada yang tidak paham, ada tanggapan atau sanggahan dari penjelasan yang mulai tadi kami jelaskan, silakan Anda komen agar kami bisa nanti menanggapi dan membuatkan video terbaru kami. Dan insya Allah dari beberapa komen atau sanggahan atau apa saja yang kalian unek-unekkan, insya Allah akan kami tanggapi dan akan kami buatkan video berikutnya. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.